sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak tak terhingga. Namaku Arya. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Kebumen, Jawa Tengah. Kehidupan di desa kami sederhana. Ayah seorang petani, ibu jualan jajanan pasar. Selepas SMA, aku mencoba berbagai pekerjaan serabutan demi membantu ekonomi keluarga. Tahun 2019, aku memberanikan diri merantau ke Arab Saudi sebagai tenaga kerja. Aku diterima bekerja sebagai teknisi kebun dan perawatan taman di salah satu rumah mewah milik janda kaya bernama Laila Alfaris. Wanita berumur 41 tahun yang ditinggal mati suaminya 2 tahun lalu. Ia tinggal sendirian dalam rumah besar bergaya Eropa dengan 3 asisten rumah tangga dan 2 penjaga keamanan. Saat pertama kali bertemu dengannya, aku hanya menunduk. Ia anggun, elegan, dan penuh wibawa. Rambut hitam panjangnya tergerai indah. Meski sering ditutupi abaya hitam, ia tidak banyak bicara, hanya menatap lama dan berkata dengan bahasa Inggris terbata, "You from Indonesia, you look kind." Seiring waktu, aku mulai dipercaya untuk mengurus tanaman pribadi di taman pribadinya yang terletak di belakang rumah. Taman itu tidak semua pegawai boleh masuk. Di sanalah aku dan Laila mulai sering berinteraksi. Kadang ia duduk di bangku marmer putih sambil membaca buku, sementara aku merapikan semak mawar dan menyiram bunga melati. Hari demi hari, ia mulai bertanya lebih banyak tentangku, tentang keluarga di Indonesia, tentang mimpiku. Aku jujur padanya, aku tak punya apa-apa kecuali semangat dan doa ibu dari desa. Kadang aku lihat matanya berkaca-kaca setiap kali aku bicara soal ibu. Sampai suatu sore, hujan turun tiba-tiba di Riyadh. Kejadian langka, ia memanggilku masuk ke dalam gazebo di taman. Pakaianku basah, ia menyodorkan handuk dan berkata, "Setir Arya." Kowal, Lalu terjadi keheningan panjang. Angin gurun membawa aroma bunga yang segar. Ia memandangku dengan tatapan yang sulit aku artikan. Jantungku berdebar. Lalu tiba-tiba, sore itu di tengah hujan yang turun perlahan, aku dan Laila duduk berdua di gazebo taman belakang rumahnya. Tanganku gemetar bukan karena dingin, melainkan karena tatapan matanya yang menusuk langsung ke dalam jiwaku. Tatapan yang sulit dijelaskan, antara kesepian, rindu, dan rasa ingin memiliki. Ia menyentuh tanganku perlahan, hangat, lalu ia berkata, pelan, "I don't know why, but with you, I feel peaceful, Arya." Aku hanya terdiam, tubuhku tegang. Aku tak berani menatapnya terlalu lama, tapi ia justru mendekat, sangat dekat. Hujan semakin deras dan kami hanya ditemani gemuruh petir dan aroma mawar basah. Lalu dengan keberanian yang mengejutkan, ia menyandarkan kepalanya ke bahuku. "Can I rest?" bisiknya lirih. Aku menjawab dengan suara pelan. "Ya, selalu." Malam harinya aku dipanggil ke ruang dalam. Biasanya hanya asisten pribadi Laila yang masuk ke ruangan itu. Tapi malam itu aku sendiri yang dipanggil. Pintu dibuka pelan oleh penjaga wanita dan aku melihat Laila duduk di depan perapian dengan pakaian tidur longgar berwarna emas. Ia menatapku dan tersenyum. "Come in, Arya." Aku melangkah masuk pelan. Suasana ruang itu hangat, remang-remang, dan sangat tenang. Ia mengajakku duduk. Kami mengobrol tentang hidup, tentang kehilangan, tentang impian. Aku merasakan dinding yang selama ini ada di antara kami pelan-pelan runtuh. "Sometimes," katanya, "I wonder, could someone like you truly love a woman like me?" Pertanyaan itu membuatku tersentak. Tapi entah kekuatan dari mana aku membalas, "I don't see you as different. You're kind, you're strong, and I admire you." Tiba-tiba ia menangis, dan untuk pertama kalinya aku memeluk seorang wanita Arab. Wanita yang sangat kaya di negeri yang jauh dari desaku.
Pelukan itu bukan sekadar pelukan, ada getaran yang tak bisa dijelaskan. Dan dari sanalah malam itu berubah menjadi malam yang takkan pernah kulupakan. Pagi harinya, Laila tak lagi berperilaku seperti majikan. Ia berubah menjadi wanita yang memperhatikanku dengan penuh kasih. Ia membuatkan sarapan, menanyakan kabar ibuku, bahkan mencium keningku diam-diam sebelum aku keluar ke taman. Sejak malam itu, hubungan kami menjadi lebih dalam. Tak ada satupun pegawai lain yang tahu. Semua hanya berjalan seperti biasa di luar. Tapi setiap malam kami bersama dalam diam, dalam pelukan, dalam rahasia. Sampai suatu pagi, Laila berdiri di depan cermin sambil menggenggam alat uji kehamilan. Tangannya gemetar, matanya menatap hasilnya 2 garis merah. Ia menoleh ke arahku dan berkata dengan suara parau, "Arya, I'm pregnant." Pagi itu, dunia seolah berhenti berputar. Aku berdiri terpaku di depan Laila yang masih memandangi tespek dengan 2 garis merah tebal. Napasku tercekat. Aku tidak tahu harus merasa senang, takut, atau bingung. You gave me something I thought I'd never have again. Life. Seketika seluruh kenangan tentang desaku di Kebumen, tentang ibuku yang setiap malam berdoa agar aku dapat jodoh yang baik, terlintas di kepala. Tapi ini terlalu besar. Ini bukan hanya soal cinta, ini tentang nyawa yang tumbuh dalam tubuh seorang janda bangsawan Arab Saudi. Kami duduk bersama di kamar, membicarakan semuanya dengan serius. Laila khawatir tentang keluarga besarnya, terutama kakaknya, seorang pengusaha minyak ternama di Riyadh yang sangat konservatif. Jika dia tahu, Arya, dia bisa menghancurkanmu, bahkan membunuhmu. Katanya dengan mata penuh ketakutan. Aku tak berkata apa-apa. Aku hanya menggenggam tangannya, meyakinkan bahwa aku takkan lari. Apapun risikonya, aku harus bertanggung jawab. 2 minggu kemudian, semuanya berubah. Perut Laila mulai menunjukkan tanda-tanda awal kehamilan, dan ia tak bisa menyembunyikannya lama-lama. Ia memutuskan pergi ke villa pribadinya di Al-Ula, wilayah yang jauh dari kota dan tak banyak diketahui orang. Selama tinggal di villa itu, hanya kami berdua dan 1 pembantu setia yang tahu segalanya. Aku merawatnya, memasak, membersihkan, dan menemani setiap waktu. Hubungan kami semakin kuat. Namun, bayang-bayang ancaman datang ketika kakaknya, Sheikh Khalid, mengetahui bahwa Laila tidak datang ke acara keluarga besar yang digelar tiap tahun. Ia mulai curiga. Suatu malam, villa kami disambangi mobil hitam mewah. Dari balik kaca jendela, aku melihat 2 pria berjubah keluar. Jantungku berdebar kencang. Laila memeluk perutnya dan berkata pelan, "Khaled, my brother's man." Aku sembunyi di balik kamar rahasia yang dibuatkan Laila untuk berjaga-jaga. Dari dalam, aku bisa mendengar suara mereka keras, menuduh, mendesak. "Apa kau menyembunyikan laki-laki itu, Laila?" Suara pria kasar terdengar jelas. "Aku tidak akan pernah menyerahkan dia," jawab Laila tegas. "Dia ayah dari anakku." Ledakan emosi terdengar. Pintu dibanting, langkah kaki menggema. Tapi Laila tetap tak goyah. Saat malam itu berlalu, ia masuk ke tempat persembunyianku dan menatapku dengan mata merah. "Kita harus pergi dari sini, Arya. Kita harus keluar dari Arab Saudi." Malam itu jadi malam paling menegangkan dalam hidupku. Aku dan Laila menyusun rencana pelarian yang gila. Meninggalkan Arab Saudi diam-diam tanpa jejak, tanpa izin dari keluarga besarnya. Ia memasukkan surat izin ke luar negeri menggunakan jalur privat yang hanya bisa diakses lewat kenalannya. Di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, pagi buta. Kami berangkat dari villa dengan mobil SUV sewaan. Laila menyamar dengan cadar dan abaya gelap, sementara aku berpakaian seperti sopir biasa. Pembantu setia kami, Aminah, memberikan pelukan terakhir sambil berbisik, "Semoga Allah lindungi kalian." Perjalanan ke bandara penuh kecemasan.
Di setiap titik pengecekan aku menahan napas. Untungnya dengan dokumen palsu dan bantuan dari salah satu petugas yang ternyata masih berhutang budi pada almarhum suami Laila, kami berhasil sampai ke ruang keberangkatan VIP. Namun saat hendak boarding, petugas mendekati kami dengan tatapan tajam. Aku pikir semuanya berakhir, tapi tiba-tiba Laila menyerahkan sebuah surat dengan stempel khusus. Ia berkata, "Pelan, ayahku dulu menteri. Aku simpan izin ini sejak lama, hanya untuk situasi darurat." Setelah pemeriksaan intensif, kami akhirnya diperbolehkan naik ke pesawat pribadi milik teman lamanya yang seorang diplomat Qatar. Di dalam kabin, Laila menggenggam tanganku erat dan menangis. "Arya, jika semua ini membuatmu menyesal, kamu boleh pergi," katanya pelan. Aku hanya menggeleng. "Aku bukan laki-laki pengecut, Laila. Kita mulai bersama, kita jalani bersama." Pesawat membawa kami ke Doha, Qatar. Di sana kami tinggal sementara di apartemen mewah. 2 minggu setelah kabar keberadaan kami bocor, kami memutuskan untuk pulang ke Indonesia secara diam-diam dengan bantuan diplomatik dari seorang sahabat Laila di Qatar. Kami mendapat izin tinggal sementara di Indonesia. Aku membawa Laila ke kampung halamanku di Kebumen, tempat yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jalan-jalan kecil, rumah-rumah papan, dan suara jangkrik malam menyambut kedatangannya. Ibuku menyambut kami dengan air mata haru. Ia memelukku dan berbisik, "Nak, kamu bawa berkah besar ke rumah ini." Laila juga menangis tersentuh oleh kehangatan dan ketulusan ibuku yang sederhana. Disinilah semuanya berubah. Laila, yang dulunya hidup di istana berlapis marmer dan berlian, kini belajar memasak sayur lodeh bersama ibuku. Belajar menimba air sumur, bahkan membantu warga sekitar yang sakit. Penduduk desa awalnya penuh curiga, tapi lambat laun mereka menerima kenyataan. Wanita Arab berkulit putih itu adalah istriku. Bulan ke-7 kehamilan, Laila diam-diam mengirim surat ke pengacara keluarganya di Riyadh. Ia menuliskan satu pesan tegas. "Saya memilih hidup sebagai istri dari seorang pria jujur. Saya tinggalkan semua warisan keluarga kecuali bagian saya pribadi yang sah. Dana simpanan pribadi sebesar 50 juta rial." Beberapa minggu kemudian, dana itu masuk ke rekening gabungan kami dalam bentuk konversi rupiah, sekitar 50 miliar rupiah. Aku terdiam saat mengetahui jumlahnya, tangan gemetar. Tapi Laila hanya berkata, "Arya, ini bukan hadiah, ini bekal masa depan anak kita dan untuk desamu." Dengan dana itu, aku membangun klinik bersalin gratis di desa, memperbaiki jalan rusak, dan membuat rumah sederhana tapi nyaman untuk kami sekeluarga. Laila menyumbangkan sebagian untuk membiayai beasiswa bagi anak-anak desa agar bisa sekolah tinggi. Tak lama setelah itu, anak kami lahir, seorang bayi laki-laki yang tampan dan sehat. Kami beri nama Raihan Abdul Arya. Suatu pagi, sambil menggendong Raihan dan melihat ladang hijau membentang, Laila berkata dengan mata berbinar, "Aku tak butuh istana lagi. Surga kecilku ada di sini, Arya, di pelukmu dan di desa kecil ini."